Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Nabil Akbar dengan NIM 2405 1204074 dari Teknik Informatika C angkatan tahun 2024. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul hubungan antara usia, waktu, penggunaan layar digital, gawai, sosial media terhadap tingkat stres dengan multiple linear regression. Penelitian ini dilakukan dalam rangka memahami bagaimana perilaku digital seseorang dapat mengaruhi tingkat stres yang dialami, sekaligus untuk menyelesaikan tugas sains komputasi proyek mandiri yang dia mampu oleh dosen Bu Farhana. Baik, langsung saja, yang pertama yakni latar belakang. Latar belakang dalam pemilihan ide ini dan latar belakang terkait gagasan yang telah saya pilih, yaitu yang pertama, di era digital saat ini, teknologi berkembang sangat pesat, di mana hal tersebut menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Banyaknya juga kasus-kasus ataupun banyaknya juga bukti-bukti yang telah menunjukkan bahwasanya penggunaan media sosial, gawai, ataupun sosial media lainnya yang berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif, stres, dan lain sebagainya. Serta faktor-faktor seperti usia, durasi penggunaan layar, jumlah gawai, dan aktivitas media sosial diduga berpengaruh terhadap tingkat stres. Keempat, diperlukan analisis kuantitatif untuk memahami hubungan antara faktor-faktor tersebut, di mana kita menggunakan MLR atau Multiple Linear Regression digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tiap variabel terhadap tingkat stres individu. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan. Tujuan dari penelitian ini utamanya yaitu menganalisis pengaruh antara usia, layar digital, gawai, dan media sosial terhadap tingkat stres. Yang kedua, membangun model prediksi menggunakan MLR atau Multiple Linear Regression, mengevaluasi akurat tidaknya dari model yang telah saya gunakan, mengetahui variabel yang paling berpengaruh terhadap tingkat stres, dan yang terakhir memberikan rekomendasi pengelolaan penggunaan teknologi yang lebih sehat. Baik, selanjutnya kita akan membahas metode penelitian dari penelitian saya saat ini. Metode penelitiannya yaitu kuantitatif, dengan metodenya yaitu multiple linear regression atau regresi linear berganda dalam bahasa Indonesianya, di mana variabel yang saya gunakan yang pertama adalah variabel independen, ada usia, waktu penggunaan layar digital, penggunaan gawai, dan penggunaan media sosial. Sedangkan untuk variabel dependennya yaitu tingkat stres. Dari semua data ini, saya mengambil data dari sumber yaitu Kaggle, di mana data yang saya ambil yaitu tech use and stress wellness, yaitu penggunaan teknologi dan tingkat stres, pengelolaan stres yang baik. Baik, selanjutnya yaitu pengolahan data. Jadi, dalam penelitian ini, data yang telah saya ambil dari sumber yang telah saya cantumkan sebelumnya yaitu Kaggle, tidak serta-merta saya ambil dan saya gunakan, tapi saya lakukan proses pengolahan data agar hasil di akhir bisa lebih maksimal lagi. Nah, caranya bagaimana? Berikut adalah, yaitu yang pertama data cleaning. Jadi, ketika saya mendapatkan nilai data yang sama, maka nilainya saya akan ambil rata-rata untuk menjaga konsistensi, utamanya di variabel X. Jadi di variabel X-nya, jika ada variabel X yang sama, maka saya akan rata-ratakan dari dua variabel tersebut, di mana hal tersebut bisa mengurangi ataupun bisa menjaga konsistensi dari data yang telah saya lakukan, atau dari data yang saya ambil untuk hasil yang lebih maksimal. Nah, dari data yang mungkin saya gabungkan tersebut, saya ambil data baru yang mungkin
saya ambil data yang baru untuk bisa memaksimalkan hasil yang lebih baik. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu normalisasi min-max. Jadi, dalam data saya ini, saya tidak serta-merta menggunakan data dengan rentan nilai yang sangat besar. Untuk menghindari rentan ataupun selisih data yang sangat jauh, saya menggunakan metode yaitu min-max, normalisasi min-max, yaitu dengan menyamakan semua variabel dan menjadikan semua variabel dari rentan 0 hingga 1. Jadi, rentan dari semua variabel X dan Y-nya konsisten di antara 0 dan 1. Hal ini bisa sangat berpengaruh terhadap grafik yang telah kita buat dengan menghindari selisih yang sangat jauh ataupun kesetimbangan data yang telah atau akan ditampilkan. Dan selanjutnya yaitu analisis regresi menggunakan eliminasi Gauss untuk menghitung koefisien regresi dan GNU untuk memverifikasi hasil perhitungan. Baik, yang selanjutnya yaitu data mentah. Jadi, yang telah saya jelaskan sebelumnya, data yang saya ambil memang tidak serta-merta saya langsung masukkan data tersebut dan saya langsung gunakan. Jadi ada data mentah dan akan data yang telah kita normalisasi, dan ini merupakan implementasi dari data mentah tersebut. Kita ada 4 variabel X dan di mana ada variabel Y. Di sini kita dapat lihat ada data 1 sampai 20 dan 21 sampai 30 serta di sini ada 31 sampai 50. Kenapa di sini kita bagi 3? Karena memang penggunaannya cukup terbatas. Jadi memang dari display-nya cukup terbatas, tidak bisa langsung kita masukkan 50 data. Bisa kita masukkan tapi tidak maksimal dengan angka yang sangat kecil. Jadi untuk bisa memaksimalkan data bisa terlihat dengan baik, maka saya pecah menjadi 3. Oke, selanjutnya yaitu data mentah. Selanjutnya dari data mentah yaitu data normalisasi. Di sini kita bisa lihat bahwasannya datanya ada 5, di sini X5 sebagai Y, bukan X5 jadi X-nya hanya 4. Jadi di sini ada data di rentan 0 hingga 1. Jadi bisa kita lihat 0 di sini data yang paling rendah dan 1 data yang paling tinggi. Semuanya seimbang dan semuanya bisa maksimal dan bisa berpengaruh di hasil akhirnya yang bisa membantu kita dalam melihat bagaimana pengaruhnya dan mengurangi selisih yang cukup jauh antara data satu dengan data yang lainnya. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke proses pembentukan model regresi linear berganda. Jadi, dari data yang pertama tadi, data mentah, lalu data normalisasi, dan yang selanjutnya kita akan olah data tersebut dengan yang proses yang pertama, yaitu proses eliminasi Gauss, yaitu perhitungan yang dilakukan untuk menggunakan data yang dinormalisasi tadi dengan setiap variabel X1 hingga X4 mewakili satu kolom pada matrik regresi. Jadi eliminasi Gauss ini berdasarkan yang telah saya cantumkan, di mana dia akan membentuk sebuah matrik tersebut, dan pada dasarnya proses eliminasi Gauss ini bisa membantu kita bisa menemukan persamaan yang akan kita butuhkan di proses model regresi, yaitu alfa, B1, B2, B3, dan dimana kalau di sini kita ada X-nya ada 4, maka di sini hingga B4. Oleh karena itu kita menggunakan proses eliminasi Gauss. Kenapa? Karena kita butuhkan persamaan yang bisa memenuhi dari model regresi yang kita butuhkan. Dimana di sini kita butuhkan adalah hingga X4, otomatis di sini batasnya adalah X4, dan di sini juga batasnya adalah X4 dikali Y. Baik, kita langsung ke selanjutnya. Nah, dari persamaan yang ada di sebelumnya, dengan penjelasan yang telah saya jelaskan bahwasanya dalam proses implementasinya untuk mendapatkan sebuah model regresi harus melalui step yaitu metode Gauss. Nah, di sini hasil dari metode Gauss bisa kita dapatkan jika memang kita lihat dari PPT sebelumnya. Di sini adalah alfa, di sini lebih B1, B2, B3 dan seterusnya. Otomatis bisa kita simpulkan bahwasanya di sini
X1 didapatkan sebagai alfa ataupun 0,-193 dan alfa ini dengan B1-nya yaitu 0,089, 0,22 untuk B3 dan 0,62 serta 0,92. Nah, dari ini semua kita bisa lihat juga dan kita bisa pantau bahwasanya X1 di sini kalau kita berdasarkan tabel yang kita telah buat, maka X1 mengacu pada usia, X2 mengacu kepada waktu penggunaan layar digital, X3 mengacu pada penggunaan gawai, dan X4 mengacu pada penggunaan media sosial. Dan yang terakhir, Y yaitu tingkat stres. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya semua ini jika digabungkan menjadi satu, menjadi hasil dari tingkat stres yang kita butuhkan. Oke, baik. Di selanjutnya, evaluasi model. Jadi dari persamaan yang telah kita buat tersebut, kita juga lakukan evaluasi model. Untuk apa? Untuk bisa memastikan bahwasanya dari model ataupun regresi yang telah kita buat sebelumnya itu bisa efektif atau bisa maksimal dengan pembuktian sebagai berikut. Jadi evaluasi model ada beberapa, tapi kita menggunakan 5 variasi model yaitu MSE, Mean Squared Error, yaitu rata-rata kesalahan kuadrat antara nilai aktual dan nilai prediksi. Yang kedua yaitu Root Mean Squared Error, yaitu akar kuadrat dari MSE menggambarkan besar rata-rata kesalahan prediksi. Yang ketiga MAPE atau Mean Absolute Percentage Error, yaitu persentase rata-rata kesalahan prediksi terhadap nilai aktual. Yang keempat yaitu Residual Standard Error, yaitu mengukur stabilitas kesalahan model. Dan yang kelima yaitu koefisien determinasi atau R kuadrat yang disebutkan dengan R kuadrat untuk menunjukkan seberapa besar kemampuan model menjelaskan variasi data aktual. Oke, dari hal tersebut juga kita bisa dapatkan sebagai berikut. Kita bisa dapatkan RMSE dari data normalisasi hingga data regresi yang telah kita dapatkan. Kita bisa dapatkan RMSE yaitu 0,08, MSE 0,0067, MAPE-nya 13%, RSE-nya 0,08, R kuadratnya 0,8, dan adjust R kuadratnya kita dapat 0,9. Nah, dari data-data ini bisa kita simpulkan juga bahwasanya jika 0,08 maka dia sangat kecil, otomatis model yang kita buat bisa disebutkan sebagai model yang cukup akurat atau model yang akurat. Yang kedua, MSE menunjukkan efisiensi model, di mana kita di situ tertampil 0,067. Jadi bisa disimpulkan bahwa kesalahan kata-katanya sangat rendah. Dan MAPE bisa disimpulkan dari data atau nilai sebesar 13% menunjukkan bahwasanya akuratnya atau akurasinya baik di bawah 15%, RSI-nya 0,83 yang menunjukkan stabilitasnya tinggi, R kuadrat dan adjust R-nya menunjukkan bahwasanya mendekati 1, yaitu bisa menunjukkan atau bisa disimpulkan bahwa nilainya tinggi dan tidak mengalami overrating dan variasi datanya aktual. Baik, yang selanjutnya yaitu analisis hasil. Dari hasil yang telah kita dapatkan X1, X2, X3, X4 yang memang kita dapatkan sebelumnya dari regresi yang telah ada sebelumnya, mungkin bisa kita lihat di sini. Nah, kita bisa lihat dan kita bisa simpulkan atau bisa disebut hipotesis sementara sebelum kita membuktikan di oktal bahwasanya usia di sini bisa memberikan gambaran bahwasanya semakin tinggi usia maka semakin kecil pula tingkat kesetresan dari seseorang. Jadi semakin lama ataupun semakin tua maka tingkat stres dari seseorang juga akan berkurang. Dan kedua, waktu penggunaan layar digital, di mana dia adalah positif 0,02. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya penggunaan layar digital juga berpengaruh
Jadi semakin banyak mereka menggunakan layar digital, maka meningkatkan kemungkinan plus 0,22 dari tingkat kecerdasan. Ketiga, penggunaan gawai. Koefisiennya positif di 0,062. Dari nilai ini juga, atau dari value ini juga kita bisa dapatkan informasi bahwasanya penggunaan perangkat digital juga berpengaruh, meskipun berpengaruh cukup kecil terhadap peningkatan stres, namun tetap memperkuat efek dari penggunaan layar. Di mana kita juga bisa tahu penggunaan gawai bukan hanya sosial media ataupun lain sebagainya. Jadi, memang dari tingkat pengaruhnya cukup kecil karena tidak spesifikasi. Dan yang terakhir, penggunaan media sosial. Di mana penggunaan media sosial ini tingkat pengaruhnya atau koefisiensi positifnya tertinggi, yaitu 0,92, bisa menyimpulkan bahwasanya penggunaan media sosial sangat berpengaruh terhadap peningkatan stres dari seseorang berkaitan dengan FOMO ataupun social comparison. Baik, untuk selanjutnya kita melakukan verifikasi dengan Okta. Untuk apa? Untuk bisa memastikan bahwasanya perhitungan kita yang secara manual benar dilakukan dengan tidak adanya kesalahan rumus yang telah kita laksanakan atau kita gunakan dan lain sebagainya. Dan utamanya untuk memverifikasi bahwasanya data kita secara manual benar jika kita bandingkan dengan Octave ataupun perhitungan yang tidak secara manual. Oke, dari perhitungan ataupun dari nilai yang telah ditunjukkan di sini, kita bisa lihat RMSE dari nilai manual berbeda cukup sedikit, MSE juga cukup sedikit, MAP-nya juga sama, RSI-nya juga perbedaan sedikit, R kekuatannya sama persis, dan AJSR-nya juga sama persis. Bisa kita simpulkan bahwasanya memang dari perhitungan yang telah kita lakukan, sedikit banyaknya dari manual maupun dengan bantuan platform ataupun alat-alat lainnya, memang selisihnya cukup kecil. Karena itu berarti dari perhitungan manualnya cukup efektif dan baik. Tapi memang sedikit ada perbedaan dari 0,01% dan lain sebagainya. Mungkin itu dari dua hal ataupun dari Excel itu sendiri ataupun dari Octave memang ada pembulatan-pembulatan yang memang sangat mempengaruhi di data-data yang kecil seperti ini. Begitu. Baik, yang selanjutnya visualisasi model regresi. Jadi dari regresi yang telah kita lakukan dengan Octave, kita bisa dapatkan visualisasinya dalam bentuk grafik yang bisa kita lihat dari samping kita di sini. Di sini garis lurus menunjukkan garis ideal dari hasil persamaan variabel aktualnya, yaitu Y aktual di sini, di mana bisa kita lihat jika dibandingkan dengan Y prediksinya, bisa kita lihat persebarannya cukup tidak berbeda jauh. Bisa disimpulkan berarti titik-titiknya data berada di dekat ataupun garis regresi, menandakan kecocokan model yang cukup tinggi dan tidak ditemukan outliner ataupun outlier yang cukup signifikan atau cukup mencolok. Jadi bisa menunjukkan bahwasanya data ini stabil dan hasil visual dari Octave konsisten dengan hasil manual. Oke, dari penjelasan yang telah saya jelaskan dan presentasi yang telah saya buat, kita bisa simpulkan bahwasanya terdapat hubungan signifikan antara variabel teknologi dengan ketingkatan stres. Kedua, hasil evaluasi menunjukkan bahwasanya performa model yang telah kita gunakan bisa disimpulkan bahwa sangat baik, entah itu dari R2, kuadrat, RMSE, MAPE, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, penggunaan media sosial menjadi faktor paling dominan yang meningkatkan stres, sementara usia berpengaruh negatif terhadap tingkat stres. Jadi bisa kita simpulkan, semakin banyak kita menggunakan sosial media, bisa meningkatkan tingkat stres yang cukup tinggi, dan usia juga berpengaruh. Jadi semakin
bertambahnya usia, maka potensi stresnya juga akan menurun. Oke, yang terakhir, dan yang keempat, perbandingan hasil manual dan GNU menunjukkan hasil yang hampir identik, di mana membuktikan bahwasannya perhitungan manual valid dan konsisten. Dan yang terakhir, model linear berganda atau MLR dapat diandalkan dan dapat digunakan untuk menganalisis hubungan-hubungan yang lainnya, utamanya perilaku digital dengan tingkat stres, dan dapat digunakan untuk penelitian lanjutan. Baik, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.